Hey hey hey, shalom semuanya anak-anak Miss. Bertemu lagi dengan Miss Novi di video pembelajaran kita hari ini. Apa kabarnya anak-anak Miss hari ini? Kerinduan Miss, biarlah kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan sampai saat hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan setiap berkat Tuhan yang masih Tuhan limpahkan atas kami. Sebentar kami akan mengikuti pembelajaran melalui video hari ini. Tuhan akan memberkati setiap anak-anak yang mengikutinya dari rumah. Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan, bahkan hikmat daripadamu. Biarlah anak-anak di rumah juga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, hari ini kita sudah masuk bab yang keempat dari pembelajaran kita, yaitu sumber daya alam bagian yang kedua. Selamat menyaksikan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu sumber daya alam dan sumber daya alam apa aja sih yang ada di Indonesia ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sumber daya alam dan apa saja yang dapat kita lakukan untuk melestarikannya. Sumber daya alam terbagi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa perbedaan keduanya? Contoh-contohnya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya? Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, hey sudah biasa, hey ho. Hai Kapten Bipo, lagu apa itu? Emangnya nenek dan kakek kamu itu pelaut ya? Hai Lula, nenek moyang kita itu pelaut. Kita itu sangat terkenal dan kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam itu, yang disingkat dengan SDA bukan? Tepat sekali. SDA adalah segala sesuatu dari alam yang memiliki manfaat untuk manusia. Sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya bisa disebut sebagai SDA yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Selamat siang Kapten, saya Bol. Bersama dengan Pak Patok, kami sedang mau menangkap ikan. Kapten, interupsi dong. Ikan itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui kan? Kalau enggak, nanti setelah ditangkap oleh para nelayan, ikan di lautan ini bakal habis deh. Ya Lula, SDA yang dapat diperbaharui adalah tanah, air, hewan, dan tumbuhan, termasuk hasil perikanan. Para nelayan kalau menangkap ikan dengan menggunakan jala ya Kapten? Ya, sebaiknya tidak menggunakan bahan peledak, racun, bahan kimia, dan pukat harimau untuk menangkap ikan. Karena itu bisa merusak lingkungan laut kita. Untuk SDA yang dapat diperbaharui, bisa kita olah supaya menjadi suatu produk baru yang lebih berguna untuk kepentingan masyarakat. Ada dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga hasil hutan. Contohnya dari segi pertanian. Sebenarnya negara kita sudah terkenal juga sebagai negara agraris. Apa itu negara agraris? Negara agraris yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Kita bisa menyediakan kebutuhan hidup masyarakat seperti padi, jagung,
dan juga sayur mayur. Jadi kebayang jika SDA bisa dimanfaatkan dengan baik, masyarakat bisa sejahtera, dan dampaknya perekonomian bangsa kita pasti naik. Seperti laut yang kita arungi sekarang ini, sangatlah bersih sampah dan limbah tidak dibuang sembarangan ke lautan. Termasuk tidak boleh juga dibuang ke hutan, sungai, dan danau. Baiklah Lula, mari kita berjalan lagi ke arah selatan. Dadah Bol, dadah Pak Patok. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, karena proses terbentuknya membutuhkan waktu jutaan tahun. Contohnya, minyak bumi, batu bara, besi, gas alam, emas, intan, dan berbagai barang tambang lainnya termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas dan proses terbentuknya membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalnya, untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu jutaan tahun. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Dampak kekurangan sumber daya alam. Apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya? Dampak yang dapat ditimbulkan akibat kekurangan sumber daya alam antara lain yaitu terjadinya kepunahan. Manusia banyak memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya, seperti hewan ternak, buah, dan sayur untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kesehatan. Air bersih juga merupakan sumber daya alam yang menjadi kebutuhan utama bagi manusia untuk dikonsumsi. Kalau sumber daya alam ini terus digunakan namun tidak dijaga, maka akan terjadi kelangkaan atau bahkan kepunahan di alam. Ekosistem menjadi tidak seimbang. Sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan yang ada di habitatnya juga berguna untuk menjaga keseimbangan ekosistem di alam. Contohnya harimau, yang merupakan hewan puncak dalam rantai makanan. Maka kalau harimau mengalami kepunahan, akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem, yaitu populasi mangsa harimau yang meningkat karena tidak ada pemangsanya. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kita harus menghemat penggunaannya dan melakukan upaya pelestarian agar sumber daya alam tersebut selalu terjaga ketersediaannya. Miss juga akan memberikan tugas untuk anak-anak Miss, dihafal, terus divideokan lalu dikirim ke WA Miss ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak Miss sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Tetap semangat ya belajar daringnya. Sampai jumpa di video kita minggu depan. Shalom.